kami akan membincangkan tentang perkembangan terakhir yang terjadi di Republik kita ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Selamat pagi. Gimana ini? Kelihatannya banyak janji, bukan banyak janji lah, banyak hal-hal besar yang ingin dikerjakan gitu ya, tapi di sisi lain juga ada sejumlah kontroversi saya kira. Gimana Bang sejauh ini perkembangan dari pemerintahan kita yang baru? Ya, saya punya mixed feeling sebetulnya. Mixed feeling saya itu karena pada satu sisi saya punya ekspektasi yang cukup tinggi. Tapi pada sisi lain, saya tahu bahwa persoalan yang kita hadapi itu tidak mudah. Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober, dia membuat pidato pelantikan yang menurut saya emosional dan membangkitkan semangat, membangkitkan harapan. Dia bicara antara lain misalnya mengenai ketahanan pangan, swasembada pangan. Kemudian juga ketahanan energi, dan itu penting karena kita mesti melakukan transisi energi. Ketiga, dia bicara mengenai pengentasan kemiskinan. Yang dia katakan jumlah orang miskin itu masih sangat banyak. As if dia itu membantah apa yang dikatakan oleh pendahulunya. Yang mengatakan penurunan angka kemiskinan itu sangat signifikan. Nah, keempat, dia bicara mengenai pemberantasan korupsi. Nah, itu juga bagus, ya kan? Nah, ada hal-hal yang lain yang dibicarakan, ya, yang saya lihat missing, absen adalah hak asasi manusia. Dia tidak sama sekali menyinggung hak asasi manusia. Tapi dia punya Menteri Hak Asasi Manusia, Saudara Natalius Pigai. Ini Menteri Hak Asasi Manusia yang kedua yang dimiliki oleh Republik ini. Dulu yang pertama yang punya Menteri Hak Asasi Manusia itu adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saudara Hasbalah, itu orang Aceh. Jadi menarik nih. Pada zaman Gus Dur, Menteri Hak Asasi Manusia dari Aceh. Pada zaman Prabowo, Menteri Hak Asasi Manusia dari Papua. Nah, saya melihat pidatonya Prabowo itu mengguncang emosi kita. Dan saya punya ekspektasi tentunya. Dalam hal apa Bang mengguncangnya? The way he speak, retorikanya dia. Sebetulnya karena ide-idenya sebetulnya kita setuju, dan itu memang agenda kenegaraan kita dari dulu. Tapi kan cara dia menyampaikan itu sebagai presiden baru, yang dulu pernah punya kontroversi pada masa lalunya, yang kalah 3 kali dalam pemilihan presiden, nah itu menarik gitu. Kalau orang di negara lain, Bung Jilal ya, udah kalah 1 kali aja nggak akan mau lagi maju jadi presiden, wakil presiden. Ini kalah 3 kali, 1 kali sebagai wakil presiden, 2 kali sebagai calon presiden, masih maju. Nah, kalau mau kita runut ke belakang, dia pernah diberhentikan sebagai perwira. Ya. Nah, itu juga satu hal yang buat saya luar biasa, orang yang mengalami masa lalu yang begitu panjang dan penuh dengan kekalahan, katakanlah itu kekalahan, bisa bangkit kembali dan tampil di panggung MPR membuat pidato inaugurasi yang luar biasa. Bahwa itu tidak semuanya baru, tapi itu membangkitkan harapan bahwa ini orang tidak kenal menyerah, ini orang tidak pantang mundur. Ya? Saya potong sedikit Bang di sini. Saya pribadi, kita kan kita mesti move on kata orang-orang. Saya melihat bahwa ini orang hebat. Seperti Abang bilang tadi, 3 kali kalah, masih terus maju dengan segala macam cerita yang lain-lain itu. Dan ketika kesempatan itu diperoleh, maka hal pertama yang menjadi top of mind-nya itu adalah membuktikan bahwa semua yang kemarin itu keliru. Kira-kira gitu lah Bang, keliru. Kekeliruan itu sebetulnya diterjemahkan dengan pidato yang berapi-api itu. Gitu. Tapi di sisi lain, kan kita melihat kesesuaiannya dengan langkah-langkah yang terjadi gitu ya, dengan apa yang terjadi gitu loh. Menurut Abang gimana? Jadi
kira-kira sesuai nggak itu dengan apa ya, katakanlah dengan kabinet yang begitu dahsyat besarnya dan sebagainya di tengah. Sorry, satu lagi Bang ya, persoalan besar kita itu adalah persoalan kapasitas keuangan. Gitu ya. Belanja pegawai di era Jokowi itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Gitu. Ini dengan tambah kabinet itu, kita sudah kebayang belanja pegawainya seberapa besar lagi nanti. Oke, nah kembali kepada pidatonya yang menurut saya itu katarsis sebetulnya, ya, sebuah katarsis dari seorang Prabowo. Tapi terlepas dari itu, ya kita coba realistis aja karena we have to live, we have to move on. Dia akan menjadi presiden 5 tahun dan kita akan berada di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, apakah semua mimpi-mimpi besar, ide-ide yang dia ungkapkan secara emosional dalam pidatonya itu bisa diwujudkan atau tidak? Nah, saya tadi katakan pada awalnya saya punya mixed feeling. Mixed feeling saya itu adalah pada satu sisi saya mengapresiasi pidatonya dia, tapi pada sisi lain saya bertanya-tanya dalam hati saya, loh kok bikin kabinet segemuk ini? Bukan hanya gemuk gitu, tapi juga banyak kementerian ya, yang dipecah sehingga pemecahan itu butuh waktu untuk bisa efektif. Ya. Tidak punya kantor, tidak punya staff. Kemudian juga ada badan-badan baru. Nah, it will take a long time untuk bisa efektif kalau kita mau punya pemerintahan yang efektif. Nah, ketiga, ini banyak juga, ya saya agak sedikit melebihi ya, porsi saya sebetulnya. Orang-orang yang diundang menjadi pejabat pemerintahan itu, CV-nya itu miskin. Ya, bukan saya tidak mengapresiasi mereka yang sukses dalam bidang, tapi kan yang kita butuhkan adalah orang yang memang punya rekam jejak kenegaraan, kemasyarakatan yang cukup ya untuk bisa memimpin bangsa yang kompleks dan penuh dengan tantangan ini. Nah, ketika kita melihat seseorang CV-nya tidak jelas, nah kita kan bisa bertanya, ini orang mampu atau tidak? Nah, kita akan lihat nantinya. Ya, belum apa-apa aja udah ada masalah, ya kan? Nah, ketika ya seorang wamen dipersoalkan, ya kan? Nah, ini kita lihat aja satu demi satu contohnya. Yang paling mutakhir kalau kita mau bicara adalah gagasan Prabowo untuk politik luar negeri yang bebas aktif dan dia akan lakukan. Nah, itu kan juga mesti dikawal oleh kapasitas seorang menteri yang kuat, yang visioner, yang mengerti hukum internasional, yang mengerti diplomasi internasional. Nah, ini saya membaca di media, ini bukan pendapat saya, Bung Jilal. Ada banyak kritik terhadap joint statement Indonesia-China. Ya, mengenai comprehensive partnership agreements. Nah, saya tidak menyalahkan kita harus punya kerjasama yang erat dengan China. Tapi ketika ada blunder ya, yang terjadi, yang dilakukan dalam joint statement itu, saya kira kita patut bertanya, lah, what is going on gitu? Ada apa yang salah dengan ini? Ya, nah karena dalam salah satu poin dari joint statement itu dikatakan, Indonesia akan bekerja sama dalam bidang maritim dengan China di wilayah yang disebut overlapping claim ya. Nah, Indonesia nggak pernah mempersoalkan wilayahnya karena itu wilayah Indonesia yang sudah diratifikasi ya, sudah diakui oleh hukum internasional, integrated part of Indonesia wilayahnya. Jadi kita nggak bisa bilang itu wilayah yang ada claim, harus sengketa lah, ada mutual claim. Enggak ada. Cina memang mengklaim daerah itu dengan 9 garis putus. Katanya sekarang 10 garis putus. 9 dash line gitu. Tapi itu kan tidak diakui dalam hukum internasional. Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya akan menimbulkan banyak persoalan. Pertama, dari segi hukum nasional, kita tidak boleh satu senti pun kompromi dengan negara lain mengenai batas wilayah kita. Kedua, dari segi hukum internasional itu tidak sesuai dengan hukum internasional. UNCLOS tahun 1982. Nah, ini bagaimana pengawalan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah ini? Sorry,
Bukankah dia pergi juga didampingi sama Didampingi oleh Menlu. Menlunya? Didampingi oleh Menlu. Nah, tapi saya sendiri mempertanyakan, seharusnya joint statement itu dibuat dengan sangat hati-hati dan tidak menyinggung hal-hal yang merugikan ya keutuhan teritorial kita. Nah, tapi juga jangan lupa, Bu Jilal, Indonesia ini adalah the leader of ASEAN. Yes. Sebagai negara paling besar di ASEAN. Nah, yang punya masalah di Laut Cina Selatan itu bukan hanya Indonesia. Tapi ada Filipina, ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia. Bagaimana perasaan mereka melihat Indonesia tiba-tiba membuat joint statement as if mengakui ada overlapping claim pada wilayah yang sebetulnya tidak ada overlapping claim. Indonesia tidak pernah mengklaim wilayahnya karena itu memang sudah jadi wilayah Indonesia. Indonesia tidak pernah mengakui klaim dari Cina karena itu melanggar hukum internasional. Nah, hal-hal semacam inilah yang kita omongin sebagai kapasitas dari penyelenggara negara. Nah, akan banyak hal-hal semacam ini kita lihat. Ya. Nah, ini harusnya kan yang menjadi wakil kita itu adalah yang sekarang duduk di DPR ya. Komisi 1 seharusnya. Mereka harus proaktif untuk membahas atau mempertanyakan ini. Dan saya lihat juga ada beberapa hal lain yang kebijakan-kebijakan yang diambil cukup sembrono lah gitu. Misalnya katakanlah soal Sritex misalnya gitu, ya yang ini. Nah itu PHK atau tidak, ini kan ini hal yang tidak sesederhana itu lagi sekarang, Bang. Ini gimana ini? Saya tahu perusahaan Sritex, perusahaan tekstil ya, garment yang cukup mapan. Ketika saya menjadi duta besar di Oslo, Sritex pernah datang. Karena mereka tuh specialized dalam membuat baju-baju yang dipakai oleh tentara. Dan di Eropa dipakai itu. Di NATO juga dipakai itu. Nah, saya bilang, kamu tuh punya market yang luar biasa di Eropa ini. Nah, itu aja dikembangkan terus karena bisa kemana-mana nanti itu. Saya perkenalkan mereka dengan beberapa pengusaha di sana. Saya kenalkan dengan Norwegian Chamber of Commerce, kadinnya mereka. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba perusahaan yang punya captive market semacam itu, ya punya masalah finansial dan ya mungkin pilot, ya. Nah, akhirnya akan ada PHK. Ya, sayang. Gitu. Nah, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membolehkan PHK itu saya apresiasi. Tapi kan pada sisi lain persoalannya tidak sesederhana itu gitu. Saya kira sih kita nih harus punya kebijakan fiskal yang jelas. Apakah Pak Prabowo bukan hanya soal Sritex, Bung Jilal. Ini Sritex ini kan pasti kalau dia bilang kita akan selamatkan tenaga kerja. Oke. Tapi kan perusahaannya nggak bisa kalau nggak di bail out. Di bail out ya. Harus di bail out itu kan artinya uang. Utangnya mesti dibayar. Ya, ini kan kita ngomong soal perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya. Nah, berapa tuh bayarnya? Nah, kemudian Presiden juga mau menaikkan gaji hakim. Oke, saya setuju. Tapi kan itu artinya ada beban fiskal baru. Presiden juga mau misalnya untuk Tapi ya oke, Bang. ada yang lain saya lupa. Tapi pokoknya semua itu kan ada beban fiskal. Betul. Bang, sorry, aku bisa ini soal uang ya. Karena kan berbagai undang-undang kita yang baru pasca reformasi itu membuat langkah-langkah itu ada aturannya lah gitu ya. Bail out juga ada aturannya. Itu nggak gampang. Nah, termasuk juga ini mengenai gaji hakim ini. Iya. Kalau kita berbicara gaji, ya oke. Kita tahulah gaji ASN itu ada patokannya gitu loh. Tapi kan kita juga tahu bahwa ada tunjangannya, ada biaya operasionalnya yang sangat besar sebetulnya bagi teman-teman yang bekerja di negeri ini, ya ASN ini sekarang ini gitu loh. Nah, jadi nggak bisa kita berbicara dari sepotong gitu loh, Bang, jadi gajinya. Oke, itu memang hubungannya nanti dengan pensiun kalau gajinya ya. Tapi urusannya, tapi kan Abang udah bilang, kalau pensiun kita juga siapa yang ngurusin pensiunnya kan gitu kan. Nah, itu loh Bang maksud saya. Kenapa hal-hal begini tidak ada yang mengingatkan dengan jumlah menteri yang segitu banyak,
tentunya juga fokusnya bisa lebih baik kan harusnya. Ya itu yang menjadi tantangan pemerintahan ini gitu. Apakah Prabowo Subianto sebagai presiden bisa mendapatkan pendapat, nasihat, opini yang independen? Saya cuma takut satu hal, Bung Jelal. Ya, banyak orang yang hanya ABS, asal Bapak senang. Ya. Nah, Prabowo itu kan diketahui sebagai strong leader. Ya. Strong leader yang betul-betul, ya kalau tidak balance, ya, dia bisa menjadi authoritarian. Nah, adakah orang yang berani bicara heart to heart, ya, open, ya, dengan seorang Prabowo untuk mengingatkan dia gitu, bukan untuk menjatuhkan dia, tapi untuk mengatakan bahwa ini loh persoalan sebenarnya dan jalan keluarnya seperti ini seharusnya menurut undang-undang, menurut hukum. Nah kalau itu tidak ada, saya khawatir ya akan banyak sekali gap antara pidatonya Prabowo, kebijakan yang dia ambil dengan pelaksanaan di lapangan. Nah tadi dikatakan soal gaji hakim itu nggak segampang itu gitu. Ya. Membalikkan telapak tangan, kan ada aturan mainnya, ada tunjangan, ada ini dan mesti dihitung. Dan juga Kementerian Keuangan kan tidak bisa memenuhi semua itu karena dia ada disiplin fiskal yang tertib fiskal yang dia mesti ikutin. Kalau presiden pulang dari Cina melihat satu pelabuhan dengan sistem kontainer yang sangat digitalized gitu, atau melihat yang lain-lain, ya kereta api cepat dulu misalnya kasus yang dulu, lantas mau bikin di Indonesia. Nah ada nggak dalam perencanaan pemerintah dalam blue book-nya mereka? Nah kalau nggak ada, itu kan artinya mesti cari anggaran tambahan, uangnya dari mana? Nah, jadi disiplin fiskal ini yang mesti dianut dengan sangat konsisten oleh siapapun yang jadi presiden. Nah kalau tidak kebocorannya akan banyak. Lihat aja Waskita Karya, lihat aja semua Hutama Karya, itu bikin infrastruktur, pelabuhan, jalan raya, uangnya kan minjam, ya dari pasar internasional. Nah ketika mereka nggak mampu bayar, apa yang akan dilakukan? Kan itu akan disita. Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya seorang Prabowo memang mesti didampingi oleh tim penasehat. Kalau dulu ada Watimpres, ya kan? Sekarang juga masih ada sebetulnya, yang betul-betul bisa bicara, ya, bukan hanya mendengarkan. Sekondannya kan selain dari ya Watimpres, tapi minimal kan sekarang dengan menteri-menteri itu harusnya bisa menjadi pengingat atau sekondan dia. Dan wapres tentunya. Harusnya wapres ya. Satu lagi Bang yang juga cukup menarik. Kemarin beredar video Prabowo berteleponan dengan Donald Trump. Ya. Saya melihat ada hal-hal yang saya nggak tahu apakah itu patut atau tidak gitu ya. Seorang presiden berbicara kepada elected presiden yang belum dilantik ya, belum dilantik. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin Abang juga dengar. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. I will call you at your convenience, gitu ya, segala macam. Walaupun Trumpnya terakhirnya bilang, you know my number, this is my number, gitu ya. Tetapi kan kalau kita berpikir loh, ini sebetulnya gimana sih kira-kira gitu ya Bang. Nah, poin saya itu substansinya, poin saya yang lain kan harusnya ada yang menyaring ini boleh keluar atau tidak gitu loh. Ya. Dengan orang sebanyak itu masa sih nggak bisa peka untuk urusan-urusan begini. Ya, buat saya sih Trump itu datang ke Amerika, datang ke Cina sebagai Prabowo, Prabowo itu datang ke Amerika, datang ke Cina ya sebagai Presiden Republik Indonesia, menjadi tamu dari pemerintah Cina dan Amerika. Ya oke, seharusnya kan dia ketemu dengan presidennya yang masih menjabat, ya masih functioning, bukan dengan elected presiden yang belum dilantik gitu. Saya kasih hal-hal semacam ini kelihatannya remeh-temeh, tapi itu tidak remeh-temeh gitu. Itu kan menyangkut citra dan fatsun politik yang kita harus jaga. Ya.
setahu saya Presiden Prabowo belum ketemu dengan Presiden Biden di White House ketika telepon itu dilakukan. Nah, mungkin telepon itu bisa dilakukan, tapi kan tidak perlu disebarluaskan. Kan ini masalahnya. Iya, betul. Ini sebarluaskan sehingga tidak ada yang confidential. Nothing is confidential. Nah, ini yang menurut saya agak mengganggu gitu, agak mengganggu. Jadi ya saya terus terang lihat dalam hiruk pikuk media sosial, terutama media sosial ini seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi memang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mensosialisasikan semua pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Prabowo, tapi pada sisi lain dia bisa menciderai postur profil kebijakan yang dibuat oleh Prabowo itu sendiri. Nah, ini yang akan dipertanyakan oleh kok bisa begini gitu. Ya, Menlu-nya di mana? Ya kan bisa begitu nanti. Kemudian PR-nya seperti apa? Ini apakah euforia gitu. Saya tahu kita mungkin tidak boleh atau tidak bisa terlalu keras terhadap Prabowo Subianto sekarang ini karena dia masih dalam zaman honeymoon gitu, bulan madu gitu. Belum sampai 1 bulan jadi presiden. But it is too obvious to be ignored. Menurut saya ya. Jadi ya seharusnya presiden dari sebuah negara besar seperti Indonesia itu betul-betul tampil ya, elegan ya, dan membuat kita semua bangga dengan penampilan itu. Ada lagi nih Bang, banyak yang aneh-aneh lah terakhir. Jadi call center Wapres. Sorry, ini kira-kira maksudnya apa ya Bang? Karena kalau kan kita sudah punya kepala daerah di daerah masing-masing. Kita juga punya menteri segitu banyaknya gitu loh. Dari pandangan Abang seperti apa itu? Well, ada 2 hal. Daerah itu bagian dari pemerintah. Dia bukan terpisah dari pemerintah. Jadi kalau kita bicara pemberantasan korupsi, kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi, daerah itu harus berperan dalam porsinya mereka. Nah, kalau semuanya ada pada pemerintah pusat, ya kasihan daerahnya gitu. Jadi kalau saya melihat inilah waktu yang paling tepat buat Prabowo untuk menghidupkan dukungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan cara apa? Dengan memberdayakan mereka, empowering pemerintah daerah ini. Nah, dalam banyak hal gitu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita akan bisa sukses melakukan transisi energi kalau PLN itu didesentralisasi. Kalau saya. Pemerintah daerah bisa punya BUMD. Nah, jadi sesama pemerintah daerah itu bisa kompetisi satu dengan yang lain. Dalam pemberantasan korupsi, dengan lemahnya KPK sekarang ini, kan kita melihat kejaksaan itu tampil untuk menangani kasus korupsi. Polisi tampil. Nah, ini semua bagian dari satu pemerintahan. Apakah dia pusat, apakah di daerah. Nah, jadi kalau maksud call center itu adalah menerima keluhan, menerima laporan dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan di daerah. Menurut saya ya, bisa dilakukan di daerah, dan daerah itu jangan dibiarkan idle. Kalau daerah ini dibiarkan idle, ya kita yang salah gitu. Kita tidak mendidik mereka juga, kita tidak membangun kapasitasnya mereka, governance-nya mereka. Dan tidak boleh juga karena kita membiayai mereka. Iya, kita membiayai mereka. Jadi itu satu. Nah, kedua, kalaupun ada call center, nah ini saya ingat pertemuan Prabowo Subianto dengan Yusindo, US Indonesian Society di Washington DC. Nah, di harian Kompas pada hari ini saya baca bahwa Prabowo mengatakan korupsi itu kanker ekonomi. Nah, ini kan pendapat yang diucapkan oleh Bank Dunia berkali-kali bahwa korupsi itu kanker ya, untuk ekonomi. Nah, dia bilang dia tidak akan mentolerir ya korupsi, dan dia mengundang perusahaan-perusahaan Amerika untuk masuk ke Indonesia dan melapor kepada dia kalau ada korupsi. Melapor kepada dia kalau ada red tape gitu. Ya, birokrasi yang berbelit dalam investasi. Saya suka idenya. Nah, tapi kan melapor kepada dia itu dengan cara apa? Nah, kalau kita mau bikin call center, nah ini aja bikin call center. Jadi ada hotline untuk itu. Karena suka atau tidak suka, kita ini nggak akan bisa membiayai pembangunan ya, hanya dengan modal kita sendiri. Kita butuh investasi asing. Nah, jadi kepastian hukum,
pemerintahan yang bersih, ya, good governance itu menjadi kata kunci untuk menarik investor asing. Ya, walaupun sebetulnya pada sisi lain ada insentif, baik itu fiskal maupun non fiskal. Nah, kita ini bersaing dengan negara lain seperti Vietnam yang begitu maju, gitu. Malaysia, Thailand. Prabowo bisa nggak menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk pemerintahan yang bersih? Nah, kalau dia mau melakukan itu, ya dia mesti mulai dari dalam negeri. Karena penanam modal asing itu kan akan melihat gitu, apa sih yang sudah dilakukan. Ya. Nah, ini jadi gini Bang ya. Kan Prabowo ini melanjutkan Ya. pemerintahan, bukan bikin pemerintahan baru, kan gitu ya Bang ya. Dia kan melanjutkan. Ya. Apa yang terjadi sebelumnya itu kan tidak bisa begitu saja dihilangkan, dihapuskan gitu loh. Baik yang baik maupun yang buruk. Artinya yang salah atau yang keliru. Katakanlah karya-karya itu adalah sebuah kekeliruan, ya itu harus diselesaikan. Ya. Ya kan, diselesaikan. Nah, belakangan ini beredar yang tapi mundur-mundur terus peresmian itu apa yang kayak Temasek itu loh Bang. Oh, Danantara. Danantara gitu. Kemarin juga saya ketemu dengan salah satu teman yang mengatakan bahwa ada sejumlah BUMN itu yang akan dialihkan menjadi perusahaan pangan dan sebagainya. Ini seperti apa ya? Ya saya tidak tahu apakah di belakang itu ada sebuah kajian atau persiapan yang sudah betul-betul matang gitu. Tetapi saya tidak akan mungkin minta kepada ini teman-teman yang biasa bicara audiovisual ini, terus saya bilang kamu jadi akunting. Itu kan tidak bisa seketika seperti itu gitu loh Bang. Siapa ini yang harusnya mengingatkan beliau dengan hal-hal begini? Wakil yang mewakili kita itu kan adalah DPR. Itu pakai uang pajak kita itu kan mereka yang harusnya membicarakan itu. Ya memang saya melihat ya DPR juga tidak terlalu proaktif kalau saya lihat ya. Nah, tapi pada sisi lain gagasan super holding ya yang sekarang termanifestasikan dalam bentuk Danantara ini sudah jadi pembicaraan yang bocor keluar ya, berkali-kali. Saya kasih tim Prabowo ketika ya membahas transisi, itu udah membahas soal ini. Kalau saya nggak salah itu Pak Burhanuddin Abdullah, yang betul-betul sangat engage dalam soal ini, sangat terlibat. Ada Pak Mulyaman Hadad juga ya, malah Pak Mulyaman Hadad yang menjalankan Danantara sebagai super holding. Ya, tapi proses ini kan harus juga ya melibatkan ya expert partisipasi ya, sebab ini tidak gampang membangun satu super holding. Temasek itu butuh waktu yang lama untuk bisa seperti sekarang ini. Ya, itu pun tidak mulai dengan gede gitu. Ya, kalau ini kan super holding ini ya bisa jadi nanti Freeport di bawah itu, Antam di bawah itu, PLN di bawah itu, Pertamina di bawah. It's not small gitu. Itu gede banget ya. Jadi saya tuh punya sedikit keraguan ya bahwa itu memang bisa jadi leverage untuk mendapatkan investasi, mendapatkan financing, iya. Tapi betul-betul kita mesti punya apa ya, participatory planning ya, session yang bagus ya. Karena kan mereka ini udah established nih, yang namanya Freeport, yang namanya PLN, yang Pertamina. Pada sisi lain, kita mau bikin yang baru. Menurut saya, apakah itu choice yang tepat atau tidak, pilihan yang tepat atau tidak? Saya masih punya keraguan soal ini. Saya kasih kalau prosesnya itu lebih normal, ya, evolusinya itu jelas kelihatan, ya mungkin kita akan bisa meyakinkan diri kita bahwa ini pilihan yang betul-betul tepat untuk dilakukan. Tapi dengan pengalaman kita sekarang ini, banyak hal-hal yang ya kita ingin lakukan, tapi kita sebetulnya ya belum sepenuhnya siap secara konseptual. Perubahan itu adalah keniscayaan, Bang, betul, gitu ya. Tetapi juga yang sudah menjadi pengetahuan umum, change management itu juga bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Itu yang harus banyak change management yang gagal, gitu ya, karena tidak disiapkan dengan baik. Nah, Bang, balik lagi kepada soal ini ya, soal. Tapi saya ambil contoh satu aja lah. Ketika kita bersepakat mendirikan KPK,
Kita kan diskusi mengenai pemberantasan korupsi itu jauh sebelum KPK dibentuk. Ya. Kita kehilangan trust terhadap kepolisian, kita kehilangan trust terhadap kejaksaan dan pengadilan. Karena itu ketika reformasi dimulai, gagasan ini muncul, kita dirikan. Nah itu bukan seketika gagasan itu, sudah beberapa tahun sebelumnya. Nah, kedua, ketika itu muncul, kan juga butuh waktu setahun lebih untuk bisa mempersiapkan itu. Nah, jadi nggak bisa tergesa-gesa. Tapi kan juga pertanyaannya Bung Jilal juga menarik. Apakah sustain atau tidak? Nah, sustainability-nya itu sekarang ya bisa dipertanyakan karena KPK dilemahkan. KPK dipreteli. Makanya kita lihat Presiden Jokowi sebelum dia lengser, sebelum dia mengakhiri masa jabatan, dia datang ke kepolisian, ikut mendukung dibentuknya semacam tim atau divisi pemberantasan korupsi di sana. Ya. Nah, di kejaksaan juga semakin aktif. Nah, ini gimana nih? Ya. Ya kan? Ya, sustainability-nya. Dan KPK apa dikorbankan? Nah, ini hal-hal semacam ini akan kita hadapi dengan kasus Danantara. Apakah keberlangsungan, kelanjutan, sustainability-nya bisa kita jamin atau tidak? Nah itu Bang, maksud saya kan kita sudah mengamanahkan atau mempercayakan itu, maksudnya dikelola, dijaga. Salah satunya adalah di legislator, di DPR. Mengenai tadi yang Abang bilang soal KPK yang kita siapkan bertahun-tahun gitu ya, dan setelah membikinnya juga tidak gampang itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan kita tahu itu semua dilemahkan. Apa terjadi pelemahan lah, kalau tidak pun dilemahkan. Saya selalu dari sudut pandang manajemen Bang ya, jadi disinilah pentingnya service level. Ya. Ketika maaf saya harus quotes atau merujuk ketika Jonan mengubah kereta api dan menetapkan sebuah service level, dan service level itu adalah tuntutan publik gitu loh. Nah, kita seringkali seperti bikin KPK itu, tapi tidak ada service level yang kita jadikan itu sebagai tuntutan publik, sehingga diganti-ganti itu dengan mudah sekali terjadi gitu loh Bang. Nah, ini dengan situasi yang semakin rumit, kembali lagi urusannya adalah soal pendanaan. Pemda-pemda kita ini, gitu kan, pemda-pemda kita ini itu juga membutuhkan service level, supaya jangan mereka menganggap bahwa semuanya nanti diurus sama atau diselesaikan sama mak saya di Jakarta gitu loh, kira-kira gitu. Nah ini Bang, kira-kira ini saya tidak melihat dalam pidato-pidatonya Prabowo, ya, hal-hal ini disinggung. Padahal Indonesia ini terlalu besar untuk diurus sama satu pemerintahan lah, gitu kira-kira. Ada Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kalau DPR itu kan anggotanya dari partai politik. DPD itu kan perwakilan daerah, sama dengan Senat di Amerika. Jadi dia betul-betul aspirasi daerah yang harus diterima, ya, diapresiasi dan diangkat oleh pemerintah pusat. Nah, cuman saya melihat hubungan antara DPD dengan daerah itu juga tidak jelas gitu, ya. DPD ini seolah-olah kita hanya mencoba mengadopsi bilateral sistem, ya, sistem 2 kamar. Tapi nggak jelas fungsinya. Ini dapil saya di Jabar ini banyak kan emak-emak pimpinan. Jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke komite 2. Yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana. Dia yang paling banyak ke daerah nih. Nah jadi itu satu kegagalan menurut saya. Akhirnya tugasnya diambil DPR, Komisi 2 kalau saya nggak salah. Nah Komisi 2 ini mewakili suara daerah. Nah, tapi apakah Komisi 2 betul-betul bisa sejajar, ya, dalam level playing field yang sama, ya, dengan pihak kabinet pemerintah yang misalnya Kementerian Dalam Negeri dan semua kementerian lain yang memang punya cabang atau perwakilan di daerah. Nah, menurut saya sih enggak. Nah, itu yang namanya Komisi 2 itu betul-betul lebih sebagai ya pengawasan yang ya mendengar, bikin rapat dengar pendapat, memanggil ini itu. Nah, menurut saya ini yang keliru. Jadi kalau Anda bilang tadi the country is too big to be handled only by the central government, betul. Tidak bisa dihandle hanya oleh pemerintah pusat. Saya tidak mengatakan bahwa federal state itu
is better choice, nggak begitu. Tapi memberikan otonomi yang luas kepada daerah dengan semua power yang ada pada mereka, tidak dengan setengah hati. Nah itu yang penting dilakukan. Nah ini kita dulu idenya seperti itu, tapi dari banyak kepala daerah yang saya ketemu, mereka merasa mereka diberikan kewenangan, tapi ya kakinya diikat Pegang. atau buntutnya dipegang. Ya. Jadi dalam bidang apa ya, tambang misalnya, ya nggak bisa sama sekali mereka melakukan itu. Dalam bidang yang lain juga, walaupun kita lihat ketika IUP itu semua ya, bebas dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ya mereka juga jadi pengusaha. Ya. Mereka juga jadi raja-raja kecil. Ya. Nah ini soal governance, ya di daerah yang lemah, soal kapasitas di daerah yang lemah. Nah ini tantangannya besar buat Prabowo. Tapi saya setuju bahwa memang banyak persoalan yang mesti diserahkan pada daerah, tapi kalau daerahnya juga tidak siap, nah itu masalah. Ya itu sebetulnya kan dan isunya balik tadi tuh Bang. Kita waktu menyerahkan dulu pada daerah sebelum ditarik lagi ke pusat ya. Itu mereka ngeluarin izin dan sebagainya. Yang tidak kita siapkan waktu itu adalah proses transformasinya, change manajemennya yang kita nggak siapkan. Sehingga check and balance-nya nggak pernah diurusin gitu ya. Jadi kacau lah. Sehingga lalu itu sekarang yang dijadikan quote-unquote semacam alasan. Saya tarik balik nih semua ke pusat gitu. Iya. Nah padahal ketika ditarik ke pusat dia juga kewalahan. Nggak bisa melihat segitu besar gitu ya. Indonesia ini 38 provinsi. Kalau kita lihat Eropa yang luasnya mungkin kurang lebih sama seperti Indonesia, saya nggak tahu berapa negara itu Eropa ya. Tapi ya provinsi ini sebetulnya seperti negara sebetulnya. Ya. Kalau kita mau jujur ya, karena semua aspek pemerintahan itu ada di sana. Nah, cuman kan bagaimana mencari satu formula di mana pemerintah daerah itu betul-betul fungsional, di mana kita melakukan transformasi manajemen yang jelas, ya, membangun sumber daya manusia yang handal. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, ya kita akan terus berjalan di tempat seperti ini, atau mungkin mundur ke belakang. Sayang gitu, karena kita begitu kaya gitu. Dan saya yakin bahwa banyak kabupaten, banyak provinsi yang bisa maju kok. Kalau mereka dipimpin oleh seorang pemimpin daerah yang inovatif gitu, yang kreatif. Uang ada gitu, bisa dicari gitu. Dulu kan kita pernah ngomong soal, bolehkah pemerintah daerah mengeluarkan surat utang, bonds? Menurut saya sih seharusnya boleh. Kalau kita punya aturan main yang jelas, kalau kita punya governance yang bagus, ya, nah itu tidak akan masalah. Tapi kan ini semua antara iya dan tidak. Kapasitas kepala daerah yang lemah itu membuat mereka juga tidak tahu melakukan apa dan akhirnya menjadi calo, jadi broker, ya kan? Nah ini nasib kita sebagai bangsa. Yang saya sedih sebetulnya. Bang, mungkin ini yang pertanyaan terakhir hari ini. Dalam banyak hal kita banyak masalah, banyak berantakan lah gitu ya. Tadi soal aset negara, BUMN, soal ini, soal itu dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang sangat saya prihatin, itu adalah menyangkut pendidikan. Aset bagi saya, aset daripada sebuah bangsa itu adalah pertama manusianya, Bang. Ya. Baru kita bicara soal yang lain-lain lah, soal alam, soal duit dan sebagainya. Nah ini dari setelah reformasi ini terutama, dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain, ini pendidikan tuh kayak uji coba terus-menerus. Ya. Nah kemarin sempat beginilah, merdekalah, apalah segala macam gitu ya. Nah sekarang ini dipisah lagi dan sebagainya. Dan fakta yang kita lihat di lapangan atau dari berita-berita yang berkembang, memang kita menghadapi masalah yang sangat serius. Soal plagiat, soal macam-macam lah ya. Soal fast track untuk jadi S3 dan seterusnya. Nah kalau Abang sebagai presiden gitu ya, di prioritas keberapa di urusan ini Abang letakkan? Saya menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor 1. Kalau saya, ya, karena kita ini kan negara yang kaya, minyak, batu bara, nikel itu semua akan habis. Itu extractive industry yang memang membuat kita dapat revenue yang besar sekarang ini. Itu berapa lama? Depleted itu. Nah, karena minyak dulu kita pernah jadi negara eksportir minyak, anggota OPEC. Tapi kan sekarang kita jadi net importer oil. Kalau kita lihat Amerika,
mereka punya banyak sumber daya, tapi mereka juga punya SDM yang bagus, punya pendidikan yang bagus, sehingga lahirlah orang seperti Bill Gates, lahirlah Jeff Bezos, Elon Musk. Revenue mereka dapat dari sana. Nah itu kan semua SDM, itu semua pendidikan. Nah ini yang kita harus lihat. Gitu. Kok negara yang seperti Jepang, seperti Singapura, seperti lain, mampu jadi negara maju, developed country, dengan SDM yang begitu handal seperti itu. Nah, menurut saya kita menganggap ini kan hak asasi warga negara untuk punya pendidikan Lantas dibuat sekolah, ya, dibuat SD, SMP, SMA, universitas. Tapi filosofi di belakang itu hanya untuk menyediakan sekolah. Nah, sekolahnya seperti apa? Nah, itu sih mereka itu menghafal kebanyakan, bukan berpikir, bukan melakukan analis. Nah, ini yang jadi lemah. Makanya inovasi kita ketinggalan ya karena itu. Ya, begini Bang. Kalau Abang tadi letakkan pendidikan sebagai yang pertama. Saya setuju sekali dan saya akan melakukan hal yang sama kalau misalnya saya juga gitu ya. Saya ini dosen soalnya. Iya. Nah, tetapi di sisi lain kan kita juga mengerti ya bahwa atau kita harusnya paham bahwa apa yang terjadi sekarang itu bukan terjadi begitu saja gitu ya. Andai kata ada sesuatu yang baru, sama dengan tadi Bang, transformasi tadi kan. Bagaimana memindahkan dari sini ke sana, kan gitu Bang. Nggak bisa kita bilang dia harus begini, nanti besok baru lagi, ganti lagi. Iya, gitu loh. Kemarin Nadiem, waktu jadi menteri, melakukan banyak hal yang, ya mungkin ada yang baik, ada yang buruk gitu ya, ada yang tidak tepat. Tapi kan bukan berarti harus begitu saja diubah ya. Karena ini bukan, bukan baju lo gitu loh Bang. Betul sih. Ya itu kelemahan kita di situ memang. Dulu waktu saya jadi Ketua Transparansi Internasional Indonesia, kita punya pilot project di Solo, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Menjadikan Kabupaten Solo itu sebagai, ya kita sebut pulau integritas. Di mana pembahasan korupsi, gratifikasi, suap itu kita usahakan dihilangkan. Dan itu terjadi gitu. Di sana tuh ada revolusi dalam tata kelola pemerintahan. Nah modal itu dijadikan oleh Gamawan Fauzi untuk maju sebagai gubernur Sumbar. Oh, oke. Itu pilot project yang kita kerjakan tuh. Nah, jadi negara kabupaten yang bersih dari korupsi ya itu. Nah dia dapat Hatta Award. Ya. Ya, kemudian maju jadi calon gubernur dan menang. Akhirnya diangkat oleh SBY jadi Menteri Dalam Negeri. Nah yang terjadi apa? Setelah dia tidak lagi menjadi bupati, berubah. Yang ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan. Business as usual. Nah ini kan yang Anda katakan dengan pendidikan. Nah kalau ganti menteri, ganti lagi. Ya saya sih paham bahwa beberapa hal mungkin mesti ada perubahan. Tapi basicnya nggak boleh berubah. Ya. Nah ini yang saya kasih tidak terjadi di Indonesia ini. Ya. Jadi ya kalau kita berharap ya pendidikan akan bisa kita perbaiki dengan ya kultur seperti ini, ekosistem seperti ini, ya saya agak tidak terlalu yakin. Kita ini bicara soal ini lama sekali. Kita berhasil mendapatkan 20% anggaran pendidikan dari APBN, dan itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar. Di mana negara lain yang menulis seperti itu? Nggak ada. Nah tapi pemerintah kan tidak pernah sepenuh hati gitu. Yang namanya 20% itu dari mana? Dan bagaimana kita menghitungnya? Nggak betul itu 20%. Iya. Itu di bawah 20%. Ya. Jadi dari segi itu pemerintah memang salah. Pemerintah itu betul-betul tidak wholehearted ya, melakukan itu. Nah kedua ya memang kembali kepada persoalan di governance itu sendiri. Ya. Menterinya sendiri, pejabat yang mengelola itu. Nah jadi kalau semua ini tidak kita bisa benahi dan ya kita lakukan dengan konsisten, ya akan tetap seperti ini. Ya. Sayang. Iya Bang, saya nggak tahu nih Tisna nanti mau bikin lukisan apa lagi nih. Ini udah nulis Wilujeng Sumping nih, Orba. Ini bagus sih lukisannya. Tisna Sanjaya ini. Saya juga punya satu lukisan. Oh gitu. Namanya Inferno. Inferno. Yes, neraka. Neraka. Itu saya taruh di kantor karena dia menggambarkan Indonesia sebagai neraka buat orang miskin. Orang miskin, ya. Mungkin ada pesan, silakan Bang. Kepada Prabowo juga boleh. Ya kita ini negara besar dan kaya. Kita tidak boleh gagal sebenarnya sebagai bangsa. Tapi komitmen yang penting adalah bagi siapapun yang memimpin negara ini, apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, loyalitas dia yang paling utama adalah kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat. Bukan kepada partai politik,
bukan pada kelompok, bukan kepada keluarga atau konglomerat. Itu aja yang paling penting. Yang saya takut adalah kita ini berselingkuh satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden mendengar ini. Terima kasih Bang. Makasih. Usia udah tua, nggak usah selingkuh lagi lah. Gitu. Thank you Bang. Yuk, makasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.